Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang aspek teknis atau operasi yang disusun oleh Ahmad Abdul Latif, Almasnur Ikhwan, dan saya sendiri, Angga Adiaksa. Pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknis atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Jadi, analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Selanjutnya adalah tujuan aspek teknis atau operasi. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. 2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. 3. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. 4. Agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. 5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, penentuan lokasi usaha. Prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu antara lain 1. Lokasi untuk kantor pusat, 2. Lokasi untuk pabrik, 3. Lokasi untuk gudang, 4. Kantor cabang. Khusus untuk lokasi pabrik paling tidak ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu 1. Faktor utama atau faktor primer. Pertimbangan utama dalam penentuan lokasi pabrik adalah dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku atau sumber daya, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan. Kemudian terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya atau kereta api atau pelabuhan laut atau bandara. Dengan terdapatnya fasilitas pengangkutan dapat memudahkan distribusi dalam produk pabrik tersebut. Kemudian tersedia sarana dan prasarana seperti listrik, kemudian air, dan lain-lain. Kemudian sikap masyarakat menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam lokasi pabrik. Kemudian kedua faktor sekunder dalam pertimbangan penentuan lokasi antara lain biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung, prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang, kemungkinan untuk perluasan lokasi atau ekspansi, terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan, iklim dan tanah,
atau faktor geografis, kemudian masalah pajak dan peraturan perburuan di daerah setempat. Jadi penentuan lokasi usaha menjadi faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam kemajuan sebuah usaha, di mana dengan lokasi usaha bisa menentukan keuntungan yang didapat dan kendala-kendala apa yang akan dirasakan ke depannya. Kemudian pertimbangan untuk menentukan lokasi kantor pusat yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Dekat pemerintahan. 2. Dekat lembaga keuangan. 3. Dekat dengan pasar. 4. Tersedia sarana dan prasarana. Sedangkan pertimbangan untuk lokasi gudang yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Di kawasan industri. 2. Dekat dengan pasar. 3. Dekat dengan bahan baku. 4. Tersedia sarana dan prasarana. Jadi penentuan lokasi bisa berdampak terhadap efektivitas dan produktivitas dalam membuat suatu produk dalam usaha. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan. Paling tidak ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menilai lokasi sebelum diputuskan dijadikan sebuah lokasi yang strategis. 3 metode tersebut antara lain: 1. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value antara lain adalah pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan pertimbangan lainnya. Kemudian kedua, sedangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya adalah bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, biaya tak terduga, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan. Kemudian ketiga, faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi adalah biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar listrik, pajak, perumahan, sikap masyarakat, dan lainnya yang berkaitan dalam analisis ekonomi. Jadi pertimbangan tersebut dapat berguna dalam menilai suatu lokasi apakah lokasi tersebut layak dijadikan sebagai tempat usaha atau tidak dijadikan sebagai tempat usaha. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Latif akan menjelaskan slide nomor 7 tentang luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis
yang dilihat adalah berupa yang paling efisien, sedangkan dari segi teknisnya yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan antara lain oleh 1. Kecenderungan permintaan yang akan datang. 2. Kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan bantu, tenaga kerja, dan lain-lain. 3. Yaitu tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. 4. Daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.